Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firga dengan NPM 221290. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, kata, dan term dengan mata kuliah logika hukum. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi pengertiannya itu kata-kata ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada positif. Nah, positif ini dalam suatu kata mempunyai pengertian positif apabila mengandung penegasan seperti adanya sesuatu. Yang pertama, gemuk, adanya daging, lalu kaya, adanya harta, lalu pandai, adanya ilmu, lalu cahaya, adanya sinar. Lalu ada negatif. Negatif di sini apabila diawali dengan salah satunya dari yang pertama ada tidak, tak, non, atau bukan. Nah, contohnya itu seperti tak kurus, tidak gemuk, dan bukan kaya. Lalu ada juga privatif. Privatif ini apabila mengandung makna adanya sesuatu seperti kurus, tidak ada daging, bodoh, tidak ada ilmu, miskin, tidak adanya harta. Selanjutnya ada universal. Universal di sini suatu kata mempunyai pengertian apabila yaitu mengikat keseluruhan, bawahannya tanpa kecuali. Yang pertama itu ada rumah, kursi, lalu hewan, tumbuhan, dan manusia. Lalu partikular. Nah, partikular ini suatu kata yang mempunyai pengertian apabila ia itu mengikat bawahan yang banyak, tetapi juga tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Maka mempunyai pengertian partikular itu seperti sebagian manusia, beberapa manusia, ada manusia, banyak manusia, lalu tidak semua manusia, dan sebagian besar manusia. Lalu selanjutnya singular. Nah, singular itu jika pada kata universal anggota yang diikatnya adalah banyak atau tidak terbatas. Maka pada singular ini bisa disebut adalah sebaliknya. Lalu selanjutnya kolektif. Kolektif di sini suatu kata yang mempunyai pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan fungsi yang membentuk suatu kesatuan. Yang pertama itu seperti regu, lalu tim, kesebelasan, panitia, dewan. Kata yang mempunyai pengertian kolektif adalah keseluruhan yang terikat, jadi bukan individu. Lalu ada konkret. Suatu kata mempunyai pengertian konkret apabila menunjukkan kepada suatu benda, orang, atau apa saja yang mempunyai eksistensi tertentu. Seperti contohnya buku, kursi, rumah, dan kuda. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak itu suatu kata mempunyai pengertian abstrak apabila menunjukkan pada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objeknya. Objeknya tertentu seperti contohnya itu kesehatan, kebodohan, kekayaan, dan kepandaian. Lalu juga ada mutlak. Mutlak di sini suatu kata yang mempunyai pengertian mutlak apabila dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan benda dengan benda lain seperti buku, rumah, dan kuda. Lalu ada relatif. Relatif juga mempunyai pengertian apabila tidak dapat dipahami dengan sendirinya. Akan tetapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain seperti contohnya yang pertama ayah, pemimpin, suami, kakak, dan juga kakek. Lalu selanjutnya univok. Univok di sini kata yang mempunyai satu makna yang jelas, tidak membingungkan seperti contohnya pulpen, pensil,
botol, kursi, dan sebagainya. Lalu equivoc. Equivoc itu kata yang mengandung lebih dari satu, seperti bunga, bulan, dan buku. Lalu ada juga analog. Analog, kata dalam pemakaiannya juga mempunyai makna yang berbeda. Jadi katanya itu pemakaiannya berbeda dengan aslinya, tetapi juga masih mempunyai persamaan juga. Selanjutnya ada yang bermakna. Bermakna di sini setiap kata yang mempunyai konotasi dan denotasi disebut kata bermakna atau konotatif. Kebanyakan kata masuk kelompok ini. Lalu selanjutnya ada tak bermakna. Tak bermakna di sini kata yang tidak mempunyai denotasi disebut kata tak bermakna atau non konotatif. Selanjutnya ada kata sebagai predikat. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kata atau susunan kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat disebut term. Sebagai predikat, term dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada genus. Genus itu ada atau bisa disebut juga jenis atau jeans. Kedua, differentia atau sifat pembeda atau lalu yang ketiga ada spesia atau kelas noun. Yang keempat ada propria. Propria itu sifat khusus atau al-khasah. Yang kelima ada accidentia atau sifat umum dan al-arat. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.